Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali pada hari ini kita di mata kuliah Tata Niaga pertemuan ke-6, di mana kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua tentang fungsi-fungsi tata niaga ya. Nah, fungsi tata niaga itu apa yang dimaksud dengan fungsi tata niaga ya? Fungsi tata niaga adalah semua jasa-jasa atau kegiatan dan tindakan-tindakan yang diberikan dalam proses pengaliran barang dari tangan produsen ke tangan konsumen. Jadi, apa sih kegiatan-kegiatan sehingga barang ini nyampe dari produsen ke konsumen? Itu semuanya fungsi tata niaga, ya. Saya ulangi, fungsi tata niaga itu apa? Semua jasa-jasa atau kegiatan dan tindakan yang diberikan dalam proses pengaliran barang dari tangan produsen ke tangan konsumen, ya. Nah, fungsi-fungsi tersebut harus dilakukan dengan baik oleh produsen, perantara, maupun oleh konsumen agar proses tata niaga dapat berjalan dengan baik. Nah, itu fungsi tata niaga. Nah, fungsi tata niaga ini banyak banget teman-teman. Nggak banyak sih, ada 3. Tapi nanti turunan-turunannya banyak ya. Nah, apa saja fungsi-fungsi tata niaga? Yang pertama fungsi pertukaran, yang kedua fungsi fisik, dan yang ketiga fungsi fasilitas. Saya ulangi, fungsi tata niaga ada 3, jadi kegiatan-kegiatan yang bisa mengantarkan dari barang ini dari produsen ke konsumen itu ada 3 nih ya. Fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Nah, kita masuk yang pertama yaitu fungsi pertukaran, teman-teman. Fungsi pertukaran. Nah, fungsi pertukaran ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu fungsi penjualan dan fungsi pembelian. Jadi kalau kita mikirnya gini nanti, kalau fungsi pertukaran ada jual, ada beli kayak gitu. Ada tukar barang ya, jual beli. Nah, fungsi pertukaran ini dimaksudkan untuk memperlancar jalannya pemindahan hak milik atas barang-barang ya. Jadi ada pertukaran barang nanti dari pembeli, dari penjual ke pembeli misalnya. Nah, untuk memperlancar pemindahan hak milik tersebut, maka ada yang namanya kegiatan-kegiatan yang di dalam fungsi pertukaran ini. Nah, yang apa saja tadi fungsi penjualan dan pembelian ya teman-teman ya. Nah, untuk memperlancar jalannya fungsi pertukaran diperlukan adanya merchandising. Apa itu merchandising? Perencanaan yang ditujukan untuk memasarkan barang atau jasa pada tempat, waktu, jumlah, bentuk dan harga yang tepat ya. Dan harga yang tepat. Oke, itu yang pertama, strategi dan pelayanan atas produk. Pengembangan produk dan diversifikasi produk, ada kegiatan pembungkusan dan pengepakan, ada jaminan dan layanan produk. Nah, itu jadi untuk memperlancar jalannya fungsi pertukaran ini diperlukan adanya merchandising tadi ya. Merchandising ini apa? Perencanaan yang ditujukan untuk memasarkan barang atau jasa di tempat, di waktu, jumlah, bentuk, dan harga yang tepat ya. Apa saja? Yang pertama strategi dan pelayanan atas produk kegiatannya. Apa saja strategi dan pelayanan atas produk itu? Kita mengembangkan produk, kita mendiversifikasi produk, kita membungkus dan mengepak, kita ada jaminan dan pelayanan produk. Itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam strategi dan pelayanan atas produk. Banyak ya, banyak turun-turunannya. Jadi kadang bingung juga ya. Tapi insya Allah bisa. Nah, yang kedua yang dilakukan dalam kegiatan merchandising dalam perencanaan yaitu organisasi. Apa yang dilakukan? Perbaikan dan penyempurnaan organisasi untuk menciptakan keterampilan dan menarik konsumen dengan cara memperbaiki metode penjualan dan cara pelayanan atau servis. Nah, ini dilakukan juga dalam fungsi pertukaran ini ya teman-teman ya. Khususnya di merchandising ini, di perencanaan. Nah, yang berikutnya, teknik memperbesar penjualan. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan melalui sales promotion,
yaitu usaha untuk mendorong atau mempengaruhi konsumen agar membeli barang atau usaha untuk memperbesar dan memperluas penjualan barang. Tujuannya apa? Untuk memperoleh langganan baru, memperluas kegiatan pasar, memperkenalkan barang baru, mengarahkan selera konsumen terhadap suatu barang, mendorong penjualan barang yang kurang laris juga dilakukan, mengatasi adanya penurunan harga barang, membuat lebih terkenal barang tersebut, dan lain-lain ya. Jadi bagaimana teknik memperbesar penjualan di sini ya. Luar biasa kegiatan yang dilakukan di fungsi pertukaran ini untuk penjualan ya. Nah, yang keempat, harga-harga dan syarat-syarat penjualan. Melalui produksi barang dalam jumlah atau partai besar, sehingga harga satuan atau biaya persatuan barang akan lebih rendah dibandingkan jika memproduksi barang dalam jumlah kecil. Nah, tetapi memang kita harus melihat permintaan dan penawaran juga ya. Kalau kita berbicara di pengantar ilmu ekonomi, kita berbicara tentang permintaan dan penawaran. Ada teori penawaran. Teori penawaran jika harganya sangat tinggi, penawaran juga besar. Tapi jika harga saat itu rendah, penawaran juga kecil. Itu berlaku ya. Nah, tetapi memang pada teorinya, pada prinsipnya, ketika kita memproduksi barang dalam jumlah yang besar, itu semakin murah harga satuannya ya, semakin murah harga satuan dibanding kalau kita memproduksi dalam jumlah yang kecil. Nah, itu kegiatan-kegiatan merchandise ya, merchandising atau kegiatan perencanaan yang dilakukan dalam memasarkan barang atau jasa. Yang pertama tadi strategi dan pelayanan atas produk, yang kedua organisasi harus kita apakan, yang ketiga kita melakukan teknik memperbesar penjualan dengan segala kegiatannya tadi, sales promotion, dan yang keempat kita juga harus memperhatikan harga-harga dan syarat-syarat penjualan. Itu yang dilakukan di perencanaan. Nah, kita masuk ke fungsi penjualan yang pertama. Jadi fungsi pertukaran tadi kan dibagi dua, fungsi penjualan dan fungsi pembelian. Kita masuk di fungsi penjualan atau selling ya, atau selling. Fungsi ini bertujuan untuk mencari pembeli suatu barang dengan motif untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya ya. Nah, ini pengen kita untung yang sebesar-besarnya, tapi tetap ingat perhatikan etika. Kemarin kita sudah belajar etika. Perhatikan etika. Jangan sampai kita ingin untung besar tapi etika kita langgar. Kita kesampingkan. Wah, nggak berkah itu ya. Kemarin udah dibicarakan ya. Nggak berkah, teman-teman. Itu harus kita sadari. Kita ingin mencari berkah ya. Nah, jadi fungsi penjualan itu bertujuan untuk mencari pembeli suatu barang. Kita cari pembeli ya, fungsi penjualan ini. Kadang-kadang dalam penjualan, baik harga maupun jumlah barang tidak jadi masalah di pasar. Karena jenis dan kualitas barang itu sangat disukai atau dibutuhkan oleh konsumen, atau karena bentuk pasarnya adalah monopoli. Jadi harga kadang-kala mau harga tinggi juga nggak masalah ya, nggak masalah. Karena memang dibutuhkan barang tersebut ya, atau memang yang jualnya hanya satu tempat, monopoli tadi. Kayak misalnya kita sangat butuh listrik itu kan monopoli dari PLN ya, BUMN. Kita butuh, mau setinggi apapun harganya ya akhirnya kita butuhkan, kita beli juga gitu. Sama dengan BBM juga ya, mau ke BBM ini yang subsidi dicabut misalnya, tapi karena itu barang yang sangat dibutuhkan, berapapun harganya akan kita beli karena kita butuh itu ya. Nah, dengan demikian keadaan ini mengakibatkan kedudukan penjualan menjadi semakin kuat ya, menjadi semakin kuat. Nah, fungsi penjualan ini dibagi lagi teman-teman ya. Ada turunan-turunannya ya. Wah, ya, bingung ya? Enggak ya. Nah, fungsi penjualan dibagi menjadi 3 subfungsi. Yang pertama, subfungsi perencanaan dan pengembangan produk. Fungsi ini bertujuan untuk membuat suatu barang atau benda yang dapat terjual di pasar sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh konsumen ya. Misal, seorang petani produsen harus pandai menganalisa keadaan permintaan atau pasar dari tanaman yang akan diusahakannya agar proses penjualannya lebih mudah. Jadi, di subfungsi perencanaan atau pengembangan produk yang pertama ini, kita rencanakan barang apa sih yang dibutuhkan sesuai keinginan dan permintaan konsumen kayak gitu ya. Jangan sampai kita membuat produk yang nggak dibutuhkan gitu. Ada banyak ya nggak dibutuhkan. Nah, sehingga ini harus jeli di sini.
Yang kedua, subfungsi yang kedua dari fungsi penjualan adalah subfungsi melakukan kontak. Setelah menghasilkan produk, ya, setelah membuat produk, maka usaha selanjutnya adalah melakukan kontak. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan dengan konsumen dan hubungan itu tetap dipelihara. Dengan jalan, si penjual harus tetap menjaga kualitas, kuantitas, dan harga yang diinginkan konsumen. Nah, kan teman-teman kita ini kan ingin pembeli yang beli ke kita itu balik lagi gitu, ya. Nggak kapok mereka beli ke kita. Beli pertama selesai karena mereka kapok. Harus kita jaga. Nah, caranya apa? Caranya dengan jaga kualitas barang kita, tetap dijaga, ya. Jangan sampai karena sudah laku, ya, akhirnya kita turunkan kualitasnya sedikit. Jangan sampai begitu, ya. Kuantitasnya juga kita jaga. Kalau orang mau beli kita ready, tersedia, ya. Dan harganya pas gitu, ya. Nggak mahal, nggak murah juga yang menyebabkan rugi, ya. Yang pas, ya, kayak gitu, ya. Nah, itu melakukan kontak, jaga hubungan dengan konsumen. Nah, fungsi. Oke, sebentar. Nah, fungsi ini, fungsi penjualan ini, ya, fungsi penjualan ini banyak berorientasi kepada konsumen karena selalu disesuaikan dengan harapan konsumen. Jelas, ya, kalau kita menjual kan ke konsumen, nggak mungkin kita menjual gara kita ingin itu, ya. Kalau konsumennya nggak mau gimana? Contoh musik sekarang, teman-teman. Ya, contoh sederhana musik. Seorang artis misalnya mempertahankan prinsip musiknya, jenis musiknya yang dia sukai, ya, dia sukai tanpa memperhatikan kebutuhan konsumen juga, itu biasanya akan ditinggalkan. Anak-anak sekarang kan, zaman sekarang kan beda, ya, kebutuhan musiknya yang aneh-aneh juga sih menurut saya. Jadi kalau kita seorang artis memproduksi lagu yang jenisnya jadul banget, ya, karena prinsip dia, aku suka seperti ini gitu, ya, banyak yang nggak suka kayak gitu. Konsekuensinya itu sama dengan barang, kita membuat barang itu kita sesuaikan, tapi tetap, ya, teman-teman, ya, perhatikan etika. Jangan sampai kita karena orang sekarang misalnya sukanya makanan-makanan cepat saji, maka kita buat makanan-makanan yang nggak sehat yang mengancam kesehatan seseorang, bahkan nyawa orang, ya. Itu kan nggak bisa seperti itu. Tetap saja kita ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Seperti apa caranya? Itu kreativitas, inovasi dari seorang penjual, ya. Nah, contoh kegiatan yang diorientasikan pada konsumen, misalnya kita mengembangkan pemilihan produk, ya. Kita mengembangkan pemilihan produk, kita beri merek produk tersebut, ya. Kita beri merek. Tujuannya aja apa? Untuk memberi tanda identifikasi barang, sehingga konsumen itu mudah untuk mendapatkan produk tersebut di pasaran. Jadi Anda kalau buat produk apa saja itu, kasih mereknya apa, ya, cari yang paling unik, yang paling mudah diingat orang, ya. Nah, sekarang coba mengarahkan pada business owner, teman-teman, ya. Business owner itu Anda menciptakan produk sendiri, ya. Jangan dipikir menciptakan produk itu susah. ATM tadi, amati, tiru, dan modifikasi. Produk minuman apa nih yang ingin kalian buat, ya? Bahan bakunya tersedia enggak? Atau produk makanan, pengen apa nih? Ya, itu business owner. Coba mengarahkan ke sana. Beri nanti merek, nama yang unik, ya, yang mudah diingat orang. Kalau nama yaitu jadi dikenal orang, luar biasa. Nah, yang ketiga, kegiatan yang orientasikan pada konsumen adalah tentang membungkus, ya. Bertujuan untuk melindungi benda atau barang dari kerusakan, untuk memudahkan konsumen membawa barang tersebut. Gimana nih caranya, ya? Gimana caranya? Kita ini memang bagaimana memudahkan konsumen nantinya. Memudahkan orang yang menjadi target kita. Itu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita membuat barang yang susah, ya, yang susah. Kita misalnya melihat produk, contohnya produk botol susu. Dulu botol susu BKA, botol susu yang untuk ini, ya. Misalnya orang mau ibu-ibu kerja karir, ya, meninggalkan anaknya, tapi dia mau meletakkan air susunya atau susunya menyediakan untuk anaknya di kulkas. Nah, dibuatlah akhirnya botol susu,
ya, mereknya BKA. Dulu botol susu BKA itu lurus saja, lurus ya. Lurus mungkin ya seperti inilah misalnya, lurus. Nah, tapi seiring berjalannya waktu mereka berinovasi. Jadi mereka memikirkan gimana caranya memudahkan anak-anak ini supaya minumnya enak gitu, megangnya enak tuh. Ya, kalau gini mungkin susah ya bagi pikiran mereka saat itu. Lantas mereka berpikir, oh kita buat botol yang berlekuk ya, berlekuk yang ketika megang itu tangan tuh enak. Jadi akhirnya dibuat botol yang lekukannya sini. Jadi kayak tubuh orang ya, set kayak gitu ya. Set gitu. Jadi megangnya dek gitu. Nah, gitu. Jadi tujuannya emang bagaimana memudahkan konsumen, termasuk dengan bungkus yang kita buat dari produk kita. Anda membuat minuman, bungkusnya maunya kayak gimana? Makanan bungkusnya kayak gimana? Itu harus diperhatikan ya. Oke, itu subfungsi yang kedua melakukan kontak. Subfungsi yang ketiga dari fungsi penjualan ini adalah subfungsi menciptakan permintaan ya. Subfungsi menciptakan permintaan. Oke. Apa itu? Bertujuan untuk memperbesar permintaan atau mendorong dan menimbulkan keinginan konsumen. Salah satunya dengan cara tadi tetap sales promotion ya. Misalnya dengan memberi kupon undian untuk setiap undian produk, kita promo, kita buat pameran, kita iklan dan lain-lain. Jadi di fungsi penjualan kita juga melakukan kegiatan bagaimana sih caranya agar jualan saya ini makin banyak gitu. Nah, ini dilakukan di subfungsi menciptakan permintaan. Caranya tadi ya teman-teman ya, buat promo, buat kupon undian, kita buat pameran di mana ada kegiatan kita ikut pameran di situ, ya kita iklan di media sosial macam-macam. Itu semua usaha yang kita lakukan. Yang keempat, subfungsi mengadakan pembicaraan atau perundingan. Tujuannya untuk membicarakan dan merundingkan syarat atau kondisi atau prosedur yang harus dilakukan antara penjual dan pembeli sebelum transaksi. Misalnya pembicaraan tentang kualitas, kuantitas, harga, cara pengangkutan dan waktu, serta cara pembayarannya. Nah, ini dilakukan juga di fungsi penjualan ya, fungsi penjualan. Dan yang terakhir di fungsi penjualan ini yaitu subfungsi membuat kontrak ya. Barang-barang yang diperjualbelikan secara kontrak adalah barang-barang yang sukar proses pengumpulannya dan proses produksinya tidak bisa menghasilkan sejumlah besar barang dalam waktu yang singkat ya. Maka harus dibuat kontrak. Contohnya, contoh kontrak itu jumlah barangnya, harga serta kualitas yang diinginkan oleh konsumen. Apabila tidak sesuai dengan keinginan konsumen, maka inilah yang menyebabkan terjadi pembatalan kontrak. Biasanya seperti itu. Jadi harus ada kontrak. Karena memang susah barang itu didapatkan ya, susah sekali. Nah, itu subfungsi dalam fungsi penjualan, teman-teman. Jadi, fungsi tata niaga itu ada fungsi pertukaran. Fungsi pertukaran ini dibagi lagi menjadi fungsi penjualan dan fungsi pembelian. Dan fungsi penjualan ini dibagi lagi menjadi subfungsi. Ya, tadi subfungsi perencanaan dan pengembangan produk, subfungsi melakukan kontak, subfungsi menciptakan permintaan, subfungsi mengadakan pembicaraan atau perundingan, dan subfungsi membuat kontrak. Nah, setelahnya kita masuk ke fungsi pembelian. Udah dulu ya, itu dulu supaya nggak bingung. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan fungsi tata niaga? Apa sih fungsi tata niaga itu? Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi tata niaga itu kan ada banyak ya tadi. Fungsi pertukaran yang pertama. Nah, fungsi pertukaran ini bagi menjadi berapa? Menjadi 2. Sebutkan itu. Menjadi 2, sebutkan itu di kolom komentar. Baik teman-teman, itu saja pertanyaan dari saya dan materi yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.